Karena sebenarnya nggak ada itu yang namanya breakout palsu. Kalian hanya salah menentukan zone. Nah, buat semua sahabat pena yang kemarin nanyain untuk dimulai lagi edukasi di channel YouTube ini, kali ini kita akan mulai dari basic support dan resisten. Kita akan mulai ngebahas tentang breakout palsu karena breakout ini berkaitan juga sama support dan resisten. Pertanyaannya, benarkah ada yang namanya breakout palsu? Nah, gue udah tampilkan market saat ini. Ini bukan market gold, sengaja gue tampilkan market dengan zona 4 waktu. Jadi ini tuh market cryptocurrency, tapi gue nggak sebutkan ini market koin apa. Selama ini alasan kenapa gue larang teman-teman untuk terlalu fokus di time frame kecil. Alasan yang pertama, agar kalian tuh nggak jumpa lagi yang namanya breakout palsu. Karena sebenarnya nggak ada itu yang namanya breakout palsu. Kalian hanya salah menentukan zone. Berapa kali gue sering sampaikan ke teman-teman semua, gue gambarkan terlebih dahulu. Anggap aja ini adalah zona dari satu market tertentu ya, dan kalian bisa perhatiin di sini. Gue akan gambarkan satu struktur market ya, agar kalian tuh nggak kebawa lagi dengan yang namanya breakout palsu. Ini udah tergambar satu struktur market yang posisinya trennya itu bullish seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian saat ini. Anggap aja ini di time frame 30 menit atau time frame 15 menit. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah seperti ini, harga sampai ke titik yang paling atas. Kemudian harga di break. Saat posisi harga ngebreak zona yang di bagian ini, saat itu gue yakin mayoritas trader melihat ini ada satu support yang ke break statusnya. Sedangkan gue sering sampaikan juga ke kalian semua, kalian harus bisa bedakan mana zona support dan resisten, mana zona supply dan demand. Di bawah ini gue akan gambarkan lagi. Bahkan gue sering kasih sampel ke kalian semua, itu udah ngambil logic dari indikator. Gue sampelkan kayak CCI. CCI itu ada area overbought di mana itu zona resisten. Nah, kemudian gue udah kasih sampel juga di setiap indikator itu ada yang namanya zero line atau garis nol. Garis nol ini sebenarnya digunakan untuk menjadi acuan ketika harga keluar dari zona nol ini, maka dia sudah masuk di zona atas atau posisinya berada di zona bawah. Itu setiap orang membuat indikator pasti ada logic utama yang harus ditentukan di dalam algoritma bot tersebut. Kalau enggak ya bot nggak ada acuan. Nah, sampel ini sering gue sampaikan dari live TikTok, live YouTube, atau konten video yang udah gue share di channel ini. Teman-teman harus bisa bedakan mana zona resisten, mana zona SND. Nah, kalau teman-teman trading atau memulai analisa, kalian itu ada di zona tengah di dalam ini, maka kalian berada di zona SND. SND itu kalau kita gabung sama SNR, dia itu kayak bodinya SNR. Berarti dia itu berada di tengah-tengah antara support dan resisten. Sama pun seperti ini. Ini SND, supply and demand, permintaan dan penawaran. Saat hasil dari konsolidasi itu sudah berjalan, mana hasil dari konsolidasi? Ya ini. Hasil konsolidasi itu menghasilkan resisten atau support. Makanya kalau kalian suka trading di SAUUSD, sebelum beberapa waktu sebelum menjelang news, itu akan konsolidasi dulu, dan news itu akan berjalan dari resisten ke support atau dari support ke resisten. Nah, saat posisi demand di sini udah kena break seperti ini, kemudian retest ke atas, misalkan kita anggap aja statusnya retest ke atas, tapi ini kita hapus dulu karena ini terlalu panjang. Saat posisi harga turun kemudian ngebreak zona ini, maka kalian akan beranggapan bahwa harga akan retest seperti ini, kemudian posisinya kalian entry sell dan harga akan terjun payung. Ternyata harga justru naik ke atas. Alasan yang pertama, supply dan demand itu tidak ngebawa tren sama sekali. Jadi perintah dari supply, perintah dari demand, atau yang biasa kita sebut kalau di dalam market itu koreksi ya. Jadi supply itu ya pertemuan kecil antara kedua mempelai itu, begitupun support yang polanya agak mirip dengan struktur-struktur yang dibentuk sama resisten dan support. Itu nggak bisa ngebawa tren. Jadi posisinya dia hanya sebatas koreksi aja. Nah, penentuan dari titik balik setelah breakout ini, itu kita udah nggak bisa ngukur chart lagi. Kita udah harus lihat formasi candlestick seperti apa yang di break sama tren tersebut, satu. Kemudian yang kedua, setelah di break seperti itu, status
penutupan harga dari breakout itu dia ditutup lebih tinggi kah atau ditutup lebih rendah dari zona SND tersebut. Sekarang gue kasih sampel di market. Nah, ini tuh bukan market XAUUSD, tapi di sini sengaja gue ambil market dari cryptocurrency karena di zona 4 waktu seperti ini struktur market itu terbentuk lebih cepat. Makanya kalau kalian buka di BTC atau di ETH, konsolidasi sering terbentuk di situ karena market dengan zona 4 waktu itu lebih volatile ya dibanding XAUUSD atau currency, karena currency ini hanya volatile menjelang news ya, jadi benar-benar dipengaruhi dengan fundamental. Nah, di sini gue sengaja cuma kasih lihat dua struktur dulu agar kelihatan sama teman-teman. Di sini bisa kalian lihat ini adalah resisten, kita anggap ini adalah resisten. Kemudian dia di break, kemudian retest. Saat retest seperti ini ditambah lagi keluar sudah pola bullish ini, mayoritas pasti akan fokus sama bullish. Ketika entrian buy kalian ini gagal, maka kalian akan beranggapan bahwa ini tuh breakout palsu. Gak ada breakout palsu, karena semua data yang ada pada chart pattern atau candlestick pattern itu punya sebab akibatnya semua. Makanya prinsip dasar yang perlu teman-teman pelajari di sini adalah sebabnya kenapa, akibatnya itu kenapa. Nah, kemudian apa yang membuat posisi harga ini setelah di break kemudian justru dia nggak naik lagi, sedangkan kalau kita perkecil lagi layar ini, market ini, teman-teman bisa perhatiin. Nah, seperti ini posisi penutupan support ini sudah lebih tinggi dari support sebelumnya ya, otomatis setelah ini masuk ngebreak, ini masuk ke sini, maka ini harusnya ngejar zona support yang ini dan posisi langsung mantul lagi ke atas atap rumah haters, tapi pada faktanya enggak. Nah, sekarang kita bahas apa yang membuat pada akhirnya posisi harga ini setelah break kemudian retest justru harga lanjut turun. Maka teman-teman yang di sini tadi loss satu kampung, loss satu perusahaan, loss satu rumah tangga. What is that? Alasan yang pertama, ini bukan SNR. Ini udah sering gue bahas, simak baik-baik. Ini adalah zona supply dan demand. Ini time frame sangat kecil banget. Kita berada di time frame 5 menit. Gue sengaja masuk di time frame 5 menit biar semua isi perut dari time frame 4 jam daily itu kelihatan secara jelas ya. Biar strukturnya lebih banyak. Jadi alasan yang pertama, kenapa posisi itu nggak ada retest sama sekali? Karena ini bukan SNR, ini bukan support dan resisten, ini tuh zona supply dan demand. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini gue gambarkan berdasarkan garis rata-rata. Nah, ini kita nggak usah gambar terlalu rapi ya. Ya pasti ini adalah zona supply dan demand yang sedang berlangsung. Kalau gue bisa bilangnya ini tuh sideways-nya bullish. Nah, ini momen dimana tempat kalian menganalisa atau mencari atau mengambil informasi arah pasar mau kemana. Kenapa? Karena hukum terbaik untuk membuka posisi atau membuka transaksi di perdagangan derivatif, kalian harus entry. Kalau nggak di support, ya kalian entry di resisten. Maka zona ini adalah zona di mana tempat kalian menganalisa, mengumpulkan sebanyak mungkin indikasi dan kemudian memastikan break ini ke atas atau breaknya ke bawah. Nah, itu yang perlu teman-teman pelajari. Dan video penjelasan tentang zona konsolidasi itu udah gue share juga kemarin. Buat teman-teman yang ada di TikTok, kalian bisa cek di channel YouTube Ferdy Vena. Jadi ini tuh nggak berdampak sama sekali ketika posisinya di break dan harga itu menyentuh support atau resisten. Dari kasus ini di mana posisi harga itu menyentuh zona resisten, dan ini nggak ngefek sama sekali. Ketika harga turun, bukan dia langsung balik naik, tapi harga langsung lanjut turun lagi. Kenapa? Karena yang dia kejar itu kaki dari support yang ini. Nah, sekarang kita perkecil lagi layarnya biar lebih kelihatan lagi strukturnya. Kelihatan ya kan? Ini adalah resisten. Nah, yang kepalanya ada di sini. Kemudian ini adalah support, yang kakinya ada di sini. Nah, mayoritas trader karena terlalu sering nongkrong di time frame kecil, kalian tuh sampai lupa zona support dan zona resisten itu nggak bercampur sama zona supply dan demand. Kurang lebih ini itu sama dengan yang gue gambarkan, yang analoginya gue ambil dari indikator. Sama aja, cuma bedanya secara yang kalian lihat saat ini posturnya itu vertikal bukan horizontal. Kalau seandainya ini kita bisa turunkan kemiringannya lebih ke kanan, maka ini jadi horizontal dan dia akan berbentuk seperti ini, nggak ada beda, sama. Dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini zona SND yang tadi, kemudian ini resisten dan ini support. Oke, sekarang kalau kita gambarkan sesuai yang ada di dalam market, maka polanya akan jadi seperti ini. Nggak beda, sebenarnya sama aja ya. Nah, ini kita kolomkan seperti ini. Zonanya kita anggap seperti ini. Oke, ini resistennya, kemudian ini support ya.
kalian membaca zona yang ada di tengah ini sama kan? Nggak ada perbedaannya. Yang perbedaannya ya karena harga kalau sudah di dalam market dan sudah dalam wujud candlestick pattern, itu ketinggian kerendahannya udah nggak beraturan, kemudian strukturnya juga udah nggak tersusun secara rapi. Makanya mau tidak mau kalian menggunakan alat bantu trendline atau garis vertikal atau garis horizontal. Nah kalau udah sampai sini posisinya kan udah tahu kalau posisi yang di break itu apa. Jadi yang kalian kejar breakout itu bukan SND, yang kalian kejar dari breakout itu adalah support atau resistennya. Sekarang kita pertegas lagi di marketnya langsung ya. Nah sama pun seperti ini, teman-teman bisa perhatiin, ini untuk posisi support. Kalau kalian lihat ini adalah support, harga balik, kalian entry, masih low satu kampung posisinya. Ketika retest pertama kali, ini bicara trend line ya, udah bicara trend line karena kita udah bicara chart pattern, kita udah nggak bicara candle per candlestick lagi di sini. Ternyata apa? Ketika harga turun, break ini, kenapa jadinya nggak ngefek? Karena kaki tren yang paling besarnya adalah ini, tren yang paling besarnya. Kalau kita mundur lagi ke belakang, maka lebih kelihatan lagi dia kejar yang ini. Nah ini supply, ini adalah demand, dan ini adalah supportnya yang di paling bawah ini. Bentar, gue perkecil lagi biar lebih kelihatan ya teman-teman ya. Nah ketika harga sudah jalan, pastinya teman-teman mau tahu saat harga tren sedang bullish seperti ini, fokus kalian itu ke atas atau ke bawah. Dalam artian fokus kalian tuh ke harga tertinggi atau ke harga terendah. Hal terbaik yang perlu kalian pegang adalah ketika posisi tren bullish sedang berjalan seperti ini, untuk mendapatkan support dan resistennya, kalian harus mengambil penutupan terakhir dari konsolidasi. Karena konsolidasi itu udah jadi zona supply dan demand untuk harga selanjutnya. Nah, ini hasil dari konsolidasi, kemudian ini konsolidasi atau transaksi yang berlangsung kemudian. Nah, hasil dari ini hasilnya. Jadi setiap konsolidasi itu menghasilkan tren, menghasilkan harga yang strong, kuat naik atau kuat turun setiap setelah terjadinya konsolidasi. Jadi konsolidasi namanya juga konsolidasi. Konsolidasi itu sebuah pertemuan ya, transaksi yang sedang berlangsung saat itu. Dan hasil dari setiap konsolidasi itu dia berjalan satu arah, sudah nggak ada lagi yang udah nggak ada lagi. Contoh misalkan di sini ini konsolidasi, ini hasil dari konsolidasi tersebut. Nah hasil ini yang kalian kejar. Saat hasil dari konsolidasi ini berjalan, dia akan kejar support karena ini posisi harga turun. Jadi kalian fokus sama support yang ada di periode sebelum. Kalau teman-teman masih menganalisa SNR berdasarkan histori atau transaksi yang sudah terjadi, kalau nggak ada di sebelah kiri, maka kalian bisa ambil kaki dari kepala posisinya. Kalian bisa ambil dari posisi yang di break dari atas ini, maka akan dapatlah kaki yang ini. Jadi memang ada banyak cara untuk mendeteksi support dan resisten berdasarkan tren yang baru terbentuk. Contohnya seperti ini, di sini posisi tren sedang naik, kemudian statusnya sudah pecah, kemudian retest posisinya. Retest ini ngejar posisi yang ini. Sell kalian di sini. Saat posisi dia sell, dia akan bikin pecah juga yang ini, dia akan bikin pecah juga yang ini. Harga turun, tas masuk sini dia. Memang perjalanan harga ini kalau kita analisa berdasarkan struktur dari market ini, dia berjalan kayak anak tangga. Setelah pecah, dia akan bikin tren baru lagi dan akan dipecah lagi dan seterusnya. Makanya kalau kita mundur ke belakang, dia nggak habis-habis, akan ketemu terus kaki dan kepala akan ketemu terus, seterusnya seperti itu. Jadi sampai hari ini, gue belum pernah jumpa yang namanya breakout palsu yang seperti apa. Dan di Dom Community itu kita nggak pernah keluar bahasa itu. Ketika kita turunkan signal buy nih misalkan di komunitas kita kasih info buy misalkan. Nah ketika buy itu pun gagal, maka gagalnya itu bukan karena ada breakout palsu, lebih cenderung kita itu gagal entry point, dimana kita nggak dapat sub entry-nya di situ. Kenapa? Karena di komunitas Dom Community ini sudah terbiasa entry di posisi yang memang nol. Kalau di luar mungkin floating 50 pips, 30 pips atau 100 pip itu biasa untuk transaksi intraday atau swing. Kalau di Dom, saking mereka itu dimanjakan untuk mendapatkan entry langsung running, jadi satu kali aja nih misalkan ada kegagalan menentukan zona entry-nya, itu cuma selisih paling tinggi itu 80 pips ya. Floatingnya itu 80 pips nih misalkan, tapi sesuai dengan karena target kita 900 pips. Target kita 1000 pips. Berarti perbandingan antara risiko dan reward tuh jauh perbandingannya. Nah mudah-mudahan setelah kita mulai lagi untuk berbicara edukasi di channel YouTube ini bisa membantu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe dulu, karena setelah part yang pertama kita akan bicara lagi part yang kedua sampai seterusnya, sampai kita bisa selesaikan basic dari support dan resisten ini. Dan untuk bicara basic daripada support dan resisten ini akan kita bukukan nanti sesuai dari urutan part ini. Part yang pertama ini kita berbicara pengenalan dulu, bagaimana menganalisa support dan resisten berdasarkan
berdasarkan chart pattern atau berdasarkan trendline atau struktur market yang sudah terbentuk. Next time ketika kita sudah selesai mengulas detail tentang basic daripada support dan resisten ini, langkah selanjutnya baru kita berbicara candlestick pattern. Kenapa kita butuh mengerti tentang sifat karakter dari setiap candlestick yang hadir? Tujuan yang pertama adalah agar kalian bisa mengukur jenis support dan resisten level yang seperti apa yang dikategorikan support yang kuat, resisten yang kuat, pendukung yang kuat, penghambat yang kuat gitu. Itu bisa kita deteksi tanpa harus melihat story di belakang. Makanya analisis di DOM community ini, sekalipun story di belakang itu sudah nggak ada, tapi kita masih bisa menentukan harga tertinggi dan harga terendah. Nah mungkin itu aja pembahasan pertama support dan resisten di part yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.